melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita bahas tentang if tunggal. Nah, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu if ganda. If ganda ini juga terbagi dalam dua kondisi, dimana yang saya bahas yang ini yakni tentang kondisi if ganda bila kedua pernyataannya terpenuhi. Oke, biar lebih jelas kita langsung lihat tabel lagi ya. Nah, sebelumnya kita juga tabel seperti ini juga yang kita bahas. Tapi kalau yang sebelumnya kan cuma ada satu nilai nih. Nah, di yang kedua ini kita ada dua nilai. Contohnya aja nih ya. Contohnya ada dua nilai MTK dan fisika. Di mana di sini masing-masing KKM-nya atau batas lulusnya itu, kalau MTK itu minimal harus 75 dan fisika itu minimal harus 70. If ganda berarti pakai dua if. Nah, sederhananya seperti itulah. Dua rumus yang kita gabungkan. Oke, kita mulai. Pertama, setiap pakai rumus di Excel kita mulai dengan sama dengan if buka kurung, kita sorot dulu yang MTK. Oke, besar dari sama dengan, jangan lupa sama dengannya ya. Kalau kita batasnya 75 itu 75. Titik koma. Oke. Nah, di sini perbedaan antara if tunggal dengan if ganda. Kalau if tunggal itu setelah ini kan langsung kita buat lulus, tidak lulus gitu. Nah, kalau di if ganda, setelah sampai di sini kita buka lagi satu rumus lagi. If buka kurung kedua nih. Nah, kita sorot yang fisikanya. Besar dari sama dengan 70 ya. Katakan kita 70. Kemudian titik koma, tanda petik ganda. Buat lagi dari awal. Lulus. Gagal aja ya, biar gak banyak ketikannya, biar gak panjang nampak rumusnya. Oke, tutup kurung, titik koma, kemudian keadaan terakhirnya titik koma, gagal. Jadi intinya dua-duanya harus lulus ini. Kalau nggak dua-duanya nggak lulus, gagal. Oke, langsung. Oke, jadi ya, kita cek dulu betul kak rumusnya. Oke, pacar lulus. Oke, Iska satu gak lulus, fisika gak lulus. Lulus dua-duanya. Riko dua-duanya gak lulus, gagal. Wati oke, lulus, gagal. Oke, karena dua-duanya dianggap harus lulus ya. Nah, kita bahas dulu rumusnya. If ganda berarti ada dua kemungkinan. Di sini kalau kita perhatikan, kita lihat batasnya di sini ya. Saya sorot di sini, biar lebih jelas. Nah, di sini. Sebetulnya kalau kita perhatikan, ini kan pengembangan dari yang tunggal. Nah, di keadaan yang pertama batasnya 75. Kan di yang hitam ini kan kemungkinan dua itu kan. Kalau nggak lulus, gagal. Lulus, gagal. Makanya kalau di kedua-duanya tidak lulus atau salah satu yang tidak lulus, maka dia akan gagal di pembatasnya. Karena kalau kita hapus
kita hapus yang hitam ini, kita ganti dengan lulus gagal, kan hasilnya sama aja. Begitu. Kalau teman-teman masih belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kemudian saya jelaskan di sini lagi. Ini kan ada ujungnya nih. Teman-teman nanti jangan sampai jangan sampai terkecoh ya. Pokoknya di sini kan kita hapus nih. Oke. Kan tetap lulus nih hasilnya. Ya kan? Oh, berarti rumusnya udah betul nih. Padahal ada satu kemungkinan di sebelahnya belum dibuat. Nah, kalau teman-teman nanti lupa menambahkannya, nanti dia pada saat keadaan dua-duanya nggak lulus, dia nggak terbaca. Sorry, kelewatan. Gagal. Nah, dia kalau kita di depannya nggak kita buat, dia ada pada kondisi dua-duanya gagal, dia nggak kebaca. Lulus, salah satunya lulus. Pertama si Fajar, kita tengok ya. Fajar dua-duanya lulus, oke, lulus, aman rumusnya. Siska dua-duanya, satu lulus satu gagal, maka dia gagal. Soleh aman. Nah, di sini false, nggak kebaca deh, karena dia nggak ada ujungnya di depan ini kan. Jadi ketika kondisinya dua-duanya ini nggak lulus, rumusnya nggak bisa baca gitu. Jadi false. Ada berapa false ini? 1, 2. Nah, pokoknya yang di awalnya ini, walaupun siapa ini si Frankie ini 70 dia lulus, tapi dia tetap tidak terbaca. Makanya harus kita buat di ujungnya. Jangan sampai pernyataan yang terakhir itu tidak terbuat ya, yang gagal di belakang ini. Karena di kondisi pertama D5 ini besar dari 75 terpenuhi, maka di kondisi E5 besar sama dengan 70 juga harus terpenuhi. Jadi dua-duanya terpenuhi. Makanya judulnya itu if ganda jika keduanya terpenuhi. Maka ketika keduanya terpenuhi maka dia lulus. Dan ketika tidak kalau ketika tidak terpenuhi dua-duanya maka dia gagal. Oke, mungkin segini aja bisa saya jelaskan ya. Bagi teman-teman yang masih bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar. Atau bagi teman-teman yang juga paham tentang ini, kita bisa juga saling berbagi ya. Saya minta juga kritik dan sarannya biar pembelajaran ini makin inovatif. Oke, sekian dan terima kasih.